Nah, kalau misalnya perjuangan melalui luar parlemen itu kan kita bisa aksi massa. Misalnya kita demo atau industri Iya. atau pemerintah. Terus kalau misalnya perjuangan di parlemen, apa yang bisa dilakukan? Nah, ini yang menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Beco, selamat siang. Bertemu lagi dengan saya Nur Holis dalam acara Wakil Rakyat Menyapa. Nah, di siang kali ini kita kedatangan tamu. Kita akan ngobrol lebih dalam mengenai aktivitas beliau. Beliau merupakan salah satu anggota dewan di Kota Cilegon yang merupakan pemain baru di politik. Tapi pada saat 2019 beliau langsung duduk di parlemen. Nah, pada siang kali ini, biasanya kita podcast di sore hari. 2 hari yang lalu kita sudah podcast dengan Wakil Ketua Kang Hasbi dan Bu Uyun. Nah, pada siang kali ini nanti kita akan ulik lebih dalam bagaimana perjalanan beliau di politik dan aktivitas lainnya. Nah, sudah berada di samping kita, di tengah-tengah kita, Kang Fatur Rohmi. Nah, selamat siang Kang Fatur Rohmi. Siang enggak? Panggilan akrabnya sering dipanggilnya apa nih? Panggilan akrab kalau di kampung Kang Fat aja. Oh, Kang Fat. Kalau di Dewan, Pak Dewan misalnya. Iya, apapun. Nah, Kang Fat ini merupakan Ketua Komisi 2 ya, Komisi 2 di DPRD Kota Cilegon yang membawahi berbagai OPD, kurang lebihnya ada sekitar 10 OPD yang menjadi di bawah naungan Komisi 2. Tapi nanti akan kita bahas mengenai tupoksinya di Komisi 2, kemudian bagaimana di Komisi 2 Kang Fat ini bekerja. Nah, sebelumnya nanti kita akan ulik dulu bagaimana aktivitas beliau sebelum terjun di politik. Nah, Kang Fat sendiri sebelum di politik memang terkenal sebagai aktivis ya kan? Aktivis di lingkungan, aktivis di masyarakat. Nah, bagaimana bisa terlibat secara panggilan pribadi untuk menjadi aktivis berada di tengah-tengah masyarakat? Dan informasi yang masuk di kami bahwa dulu juga memang penggiat lingkungan juga, pernah mendirikan komunitas lingkungan juga, kemudian baru di 2019 ini menjadi anggota Dewan duduk di parlemen. Nah, bagaimana Kang Fat dulu berkiprah di masyarakat? Ya, sederhana saja memang. Dulu sebelum saya duduk di lembaga DPRD, termasuk saya sebelum bergabung di partai politik, Partai Gerakan Indonesia Raya, saya sebagai penggiat sosial di Kota Cilegon memang ada beberapa dulu yang saya geluti, diantaranya di lembaga-lembaga swadaya masyarakat. Lebih spesifiknya pernah aktif juga di lembaga swadaya masyarakat yang concern terhadap urusan-urusan lingkungan, termasuk beberapa lembaga swadaya masyarakat yang concern melakukan kontrol sosial atau social kontrol terhadap pemerintah. Itu yang pernah. Sebelum saya bergabung dengan Partai Gerindra di tahun 2012. Jadi ketika dikatakan pemain baru ya tidak juga memang. Kalau di partai politik, tapi kalau di lembaga DPRD memang baru. Oke. Nah, itu. Bergabung di politik sejak 2012. Jadi sebelumnya itu sebagai apakah? Kalau misalnya di partai aktivitasnya? Di partai politik biasalah ada kegiatan-kegiatan pembinaan kaderisasi di dalam tradisi struktural Partai Gerindra memang cukup luar biasa, banyak sekali aktivitas-aktivitas pembinaan kader, pembekalan, bagaimana kader dibekali pemahaman-pemahaman tentang penyelenggaraan pemerintah, itu memang kita dibekali dari awal. Nah, memang dulu di 2014 pun pada saat Partai Gerindra dipimpin Bapak Haji Hasbi,
Itu pernah saya pun diminta, cuma waktu itu secara pribadi merasa belum siap untuk menjadi calon. Untuk mencalonkan diri, tapi kita tetap konsisten, kita istiqomah di struktur partai. Berarti pada saat 2014 itu berjuang lewat luar parlemen. Kita concern memenangkan suara partai. Memenangkan suara Iya. partai. Nah, itu menjadi perjalanan tim ya, di tim berarti ya, Di itu tim, struktural. di struktural partai. Nah, kemudian di 2012 aktif di kegiatan partai politik. Nah, sebelumnya juga Kang Fuad terkenal sebagai aktivis di kegiatan sosial. Iya. Di berapa lembaga pernah berkegiatan atau mendirikan berapa lembaga dan konsennya di apa saja, Kang? Dulu ketika saya mulai bergabung, selain pernah bergabung di organisasi-organisasi di tingkat kelurahan, baik Karang Taruna, pernah di tahun 2002 saya bergabung dengan Lembaga Swadaya Masyarakat Solidaritas Masyarakat Cilegon. Solidaritas Masyarakat Cilegon, Somaci. Okay. Pernah bergabung di sana dan pernah juga mendirikan LSM yang concern terhadap masalah lingkungan, yaitu LSM Komunitas Pencinta Lingkungan. Saya bersama Pak Ibrahim waktu itu. Pak Ibrahim, jadi anggota dewan juga sekarang ya? Sekarang kebetulan sama-sama di Komisi 2. Jadi dulu di aktivitas yang sama, kemudian sekarang sama-sama bertemu di tempat yang sama. Jadi Komisi 2 ini isinya aktivis juga dong? Ya sebagian. Sebagian ya, komisi aktivis. Iya. Nah, jadi Kang Fuad ini mendirikan beberapa lembaga atau LSM, kemudian terjun juga aktif di kegiatan masyarakat. Iya. Itu kenapa bisa melakukan itu? Apa sebetulnya? Keresahan apa yang dirasakan? Ya itu mengalir saja, memang dulu di tengah-tengah memang rasa kegelisahan kita sebagai anak muda. Nah, maka untuk mengekspresikan itu tentu membutuhkan sarana, membutuhkan wadah. Nah, maka memang ketertarikan untuk bergaul, untuk bergabung, untuk mengaktualisasikan dirinya ya lewat wadah-wadah atau lembaga-lembaga yang ada. Apa saja yang dilakukan pada saat itu? Ya tentu pertama kita bagaimana mengadvokasi isu-isu sentral di masyarakat, isu-isu tentang ketidakadilan, isu-isu tentang bagaimana masyarakat Kota Cilegon yang notabene kota industri ini tentu harus mendapat kesejahteraan, mendapat pelayanan dari pemerintah, dan mendapat kepastian kehidupan yang layak di Kota Cilegon. Nah, yang paling isu terbesar pada saat itu isu apa aja, Pak? Pada saat itu ya tentu isu yang paling besar adalah isu bagaimana kesejahteraan masyarakat Kota Cilegon belum sebanding dengan kondisi setelah Kota Cilegon baru beberapa tahun terbentuk, adalah bagaimana cita-cita dilahirkannya Kota Cilegon adalah untuk mesejahterakan masyarakat. Nah, pada saat itu itulah yang memang menjadi isu yang cukup krusial untuk kita perjuangkan. Ya, berarti memang yang paling tinggi adalah ekonomi. Urusan kesejahteraan masyarakat. Urusan kesejahteraan masyarakat. Nah, yang diperjuangkan di dalamnya itu meliputi apa saja? Banyak hal. Salah satunya adalah bagaimana dulu kami menyuarakan agar anggaran pendapatan dan belanja daerah dapat terserap sebesar-besar untuk kepentingan masyarakat. Sebut saja akhirnya pemerintah pada saat itu mengeluarkan kebijakan diberikannya honor untuk para guru, termasuk guru ngaji, termasuk kami pernah menyuarakan agar ada honorarium untuk pejabat di level bawah, yaitu RT dan RW, dulu juga pernah kita suarakan. Terlepas prosesnya itu memang waktu itu kita tidak mengikuti apakah akibat daripada suara yang kami sampaikan atau memang ada proses lain, tapi itu hal-hal yang dulu kita perjuangkan. Termasuk kita juga mengadvokasi masyarakat, terutama masyarakat di lingkungan industri, agar mendapat perhatian dari lingkungan industri, karena bagaimanapun Kota Cilegon tidak ada lain selain masyarakat berhubungan dengan lingkungan industri, karena sektor pertanian, sektor kelautan yang lain itu tidak bisa kita optimalkan karena keterbatasan lahan. Nah, berarti yang tadi honor guru itu yang sekarang disebut Honda itu ya, honor daerah ya? Iya.
Itu dan sekarang sudah terrealisasi. Alhamdulillah. Dan itu perjuangannya di sebelum 2005 Dulu ya. kita suarakan itulah, iya. Di 2000 tahun 2000 ya, baru Iya, baru di era tahun terbentuknya- 2000-an lah. baru terbentuknya Kota Cilegon pada saat Iya. itu. Nah, berbicara tadi soal ada juga misalnya menyuarakan di pemerintah Kota Cilegon. Tadi juga disebutkan bahwa kelompok Afat itu menyuarakan juga hak-hak masyarakat untuk terlibat di industri. Iya. Nah, ini apa saja yang pada saat itu tuntutannya di industri yang dilakukan? Jadi isu-isu yang berkembang pada saat itu adalah bagaimana eksistensi industri itu belum begitu berdampak secara ekonomi, berdampak secara luas terhadap kesejahteraan masyarakat, sehingga pada saat itu kami dengan kawan-kawan yang lain berupaya keras agar industri itu membuat satu kebijakan yang memang menguntungkan masyarakat, minimalnya di lingkungan sekitar. Di lingkungan terdampak. Baik itu di sektor pendidikan, sosial, kesempatan kerja, termasuk masalah kesempatan usaha. Kita dorong agar Kota Cilegon betul-betul mendapat manfaat dari keberadaan industri itu. Berarti memang itu soal ekonomi, soal kesejahteraan masyarakat yang terdampak di industri itu diperjuangkan pada saat itu. Iya, Tapi karena apalagi yang kita perjuangkan kalau bukan soal kesejahteraan. Iya, betul. Itu yang paling penting. Iya. Tapi ada titik goalnya nggak pada saat perjuangan pada saat itu? Kami menyadari bahwa berjuang di tengah-tengah di tengah-tengah keterbatasan kami pada saat itu, kami menyadari bahwa berbicara efektivitas mungkin tidak akan maksimal, tetapi kami yakin sekali bahwa isu apapun, hal apapun ketika disuarakan terus-menerus, maka satu ketika pasti akan mencapai titiknya. Mencapai titiknya. Iya. Itu. Nah, itu perjuangan yang dilakukan dari dulu ya. Nah, sebelum tahun 2019 ini atau 2012 Kang Fat masuk Partai politik, dulu berjuangnya melalui luar parlemen. Nah, sekarang berjuangnya di dalam parlemen. Ini 2019 nyalon, kemudian dapat atau duduk. Nah, dulu pada saat pemilu itu dapat suara terbanyak kan Kang waktu di dapilnya? Oh, belum, karena suara saya belum signifikan. Ya. Pada saat itu saya mendapat suara sekitar 2.200. 2.200. Iya. Iya. Sebetulnya itu Dengan segala melebihi keterbatasan. angka untuk jadi ya. Ya cukup lah kalau di Partai Gerindra. Iya. Jadi memang sebelum saya duduk di parlemen atau di lembaga DPRD Kota Cilegon, di era bergabungnya saya dengan partai politik, bergabungnya saya dengan Partai Gerindra, itu perjuangan-perjuangan saya terlanjutkan itu di internal partai. Ya. Jadi kita suarakan di internal partai, lalu kemudian fraksi yang pada saat itu kita memiliki 3 anggota fraksi itu memperjuangkan atau menindaklanjuti. Berarti dulu yang diperjuangkan adalah bagaimana kesejahteraan masyarakat, baik kan ekonomi, tenaga kerja ataupun Pendidikan usaha. dan sebagainya. Nah, kalau misalnya perjuangan melalui luar parlemen itu kan kita bisa aksi massa. Misalnya kita demo atau industri atau pemerintah. Terus kalau misalnya perjuangan di parlemen, apa yang bisa dilakukan? Nah, ini yang menarik. Justru tentu ini saya jawab dalam kapasitas saat ini saya sebagai anggota DPRD. Kebetulan saya diperintahkan dan diamanahkan partai saya untuk menduduki Ketua Komisi 2 DPRD Kota Cilegon. Nah, tentu perjuangan kami saat ini tidak lagi berbicara perjuangan pada saat masih di jalanan. Kita lebih berjuang secara konstitusional, bagaimana problematika pengangguran di Kota Cilegon, contoh halnya, kita perjuangkan agar masalah pengangguran ini bisa terurai secara perlahan. Dan kami kemarin baru saja mengesahkan raperda tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan di Kota Cilegon yang itu diinisiasi Komisi 2 DPRD Kota Cilegon. Itu yang isunya adalah raperda perlindungan tenaga kerja lokal? Bukan. Oh, beda lagi. Jadi bukan, itu karena publik salah menangkap. Oke, nah, kami bisa menyadari hidup di dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, kita tidak bisa primordial hidup, ya. primordialisme.
Tetapi kita berbicara asas kesamaan, tetapi yang kita tekankan adalah bagaimana pemerintah daerah memiliki ruang untuk bagaimana membuat perencanaan, membuat mekanisme pemagangan, bagaimana juga soal penempatan ini diatur di dalam Raperda itu. Dan kami sangat yakin dengan beberapa hal yang sudah diatur di Raperda tersebut, kami sangat yakin sekali ke depan pemerintah daerah akan mendapat tambahan power lah dari aturan itu untuk bagaimana mengurai persoalan pengangguran. Nah, contoh konkret yang ada diisi di Raperda itu apakah? Contoh konkretnya adalah bagaimana di beberapa bab yang kemarin kita bahas, itu adalah yang pertama, bagaimana kita kuatkan terlebih dahulu Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon. Kita kuatkan lewat apa? Tentu lewat politik anggaran, agar Disnaker mendapat dukungan anggaran secara maksimal. Oke. Khususnya Balai Latihan Kerja yang ada saat ini. Oke. Untuk apa? Untuk bagaimana kita meningkatkan kompetensi, kita meningkatkan kualitas sumber daya manusia anak-anak muda di Kota Cilegon lewat Balai Latihan Kerja. Nah, kedua, kita juga ada satu instrumen kaitan dengan kewajiban industri. Ada pembahasan khusus di Raperda itu. Industri juga kita wajibkan agar ketika membuat perencanaan kebutuhan tenaga kerja, perencanaan kebutuhan diklat atau pelatihan itu dilaporkan ke pemerintah daerah melalui Dinas Tenaga Kerja. Itu juga kita atur sehingga ada sinergi antara perencanaan industri dengan perencanaan pemerintah. Inilah yang kami yakin akan pelan-pelan mengurai persoalan keterbatasan sumber daya manusia. Nah, kemudian perusahaan juga kita wajibkan dalam konteks perencanaan kebutuhan tenaga kerjanya, itu dilaporkan ke Dinas Tenaga Kerja, dan itu tentu dibarengi dengan sanksi apabila perusahaan tidak melaporkan atau tidak mengikuti kewajiban yang diperintahkan peraturan daerah itu. Berarti saat ini pemerintah sulit mengontrol industri. Satu, memang keterbatasan, harus saya akui Dinas Tenaga Kerja saat ini banyak keterbatasan. Yang pertama, keterbatasan soal wewenang, karena wewenang pengawasan itu ada di pemerintah pusat yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi. Nah, maka kita kuatkan Dinas Tenaga Kerja di Kota Cilegon ini minimal di pemantauannya. Oh, baik. Nah, kedua, wajib lapor dari industri itu. Kalau misalnya industri tidak wajib lapor, atau misalnya industri tidak melaporkan kegiatan rekrutmen ke pemerintah daerah, apa punishment yang dilakukan pemerintah? Makanya kita sajikan juga bagaimana aturan ini supaya dapat diikuti oleh industri. Yang pertama, nanti pemerintah harus mensosialisasikannya. Kedua, di dalam Raperda itu memang kita siapkan instrumen sanksinya, yaitu sanksi peringatan tertulis sampai dengan kita evaluasi perizinannya. Oleh pemerintah daerah. Ya. Nah, biasanya memang investor di Cilegon itu kan adalah kepentingannya pusat nasional. Nah, terkadang bisa jadi juga daerah tidak memiliki power apa-apa terhadap apa yang dilakukan industri misalnya karena kepentingannya pusat misalnya. Nah, bagaimana menanggapi itu? Iya, makanya kita sudah mendiagnosa persoalan hierarki pemerintahan. Artinya kita ada di pemerintah, ada pemerintah kabupaten kota, provinsi sampai pusat, termasuk industri pun. Banyak sekali industri, dari 200 lebih industri yang ada di Kota Cilegon. Kota Cilegon. Itu penanam modal asing. Iya, beragam, ada PMA, intinya swasta lah, industri swasta, BUMN, termasuk BUMD. 200-an ya jumlahnya. Rata-rata mereka berkantor di Jakarta. Nah, tentu hambatannya adalah bagaimana kita berkomunikasi. Nah, di Perda itu kita atur agar perusahaan itu meskipun tidak memiliki kantor cabang di Kota Cilegon, tapi mereka yakin memiliki selevel pimpinan di perusahaan atau di plan yang ada di Kota Cilegon itu yang nanti akan melaporkan ke Dinas Tenaga Kerja. Disitulah ruang pemerintah untuk
bisa berkomunikasi secara persuasif dengan tidak mengabaikan aturan yang lebih tinggi, tetapi kita tekankan agar perusahaan memprioritaskan sumber daya dari daerah itu. Ya. Baik, Cilegon itu kan memang banyak industrinya. Tadi Kang Fat menyebutkan ada sekitar 200-an. Itu ada PMDN dan ada dalam negeri, ada juga PMA, dan mereka kebanyakan adalah swasta. Nah, ini yang dilematis adalah bahwa isu pengangguran di Cilegon itu juga sangat tinggi. Angkanya mengalami kenaikan sejak 2019. Itu datanya kalau tidak salah 12%. 12,69 dan itu wewenangnya berada di komisi 2. Nah, sebagai anggota dewan, sebagai wakil rakyat, bagaimana Kang Fat mengambil strategi ini? Tentu kan banyak sekali masyarakat yang mengeluh. Karena wakil rakyat tentu saya rasa di masyarakatnya itu banyak sekali keluhan terhadap itu. Nah, bagaimana menanggapi soal itu? Ya, yang pertama tentu kita bekerja sesuai dengan perintah undang-undang bahwa kita memiliki 3 wewenang atau 3 fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Nah, soal fungsi pengawasan kita lakukan selain kita mengawasi kinerja pemerintah, dalam hal ini hubungan tenaga kerja tentu Dinas Tenaga Kerja. Kita juga melakukan pengawasan ke industri. Nah, industri-industri ini kita lakukan pengawasan sekaligus kita lakukan komunikasi secara persuasif, terutama industri yang berpotensi akan melakukan PHK misalkan. Itu sering kita lakukan, kita berkomunikasi agar itu minimal ditunda atau dibatalkan, itu kita mencoba berkomunikasi itu. Nah, kedua, dalam melaksanakan fungsi legislasi, tentu kita bagaimana waktu pada saat saya baru hanya beberapa hari dilantik, tanggal 4 September 2019, mohon maaf, itu saya sudah suguhkan sebuah peristiwa yang cukup besar, yaitu di PHK-nya 2.680 orang dari Krakatau Steel. Nah, sehingga pada saat itu dari akumulasi peristiwa PHK yang ada di Kota Cilegon, terutama pada saat memasuki pandemi COVID, itu banyak sekali terjadi PHK meskipun skalanya kecil. Maka kita menyimpulkan bahwa perlu ada regulasi yang mengatur berkaitan dengan masalah perlindungan tenaga kerja. Makanya di Raperda tentang penyelenggaraan ketenaga kerjaan itu kita atur juga masalah bagaimana mekanisme PHK, bagaimana perlindungannya juga kita atur untuk mengantisipasi itu. Itu pada 2019 ya. Jadi baru dilantik ada sebuah problem besar waktu itu, Krakatau Steel ya. Krakatau Steel memecat ribuan buruhnya. Nah, ada solusi terbaik gak pada saat yang ditawarkan Komisi 2? Iya, yang pertama tentu kita pada saat itu berkomunikasi dengan Krakatau Steel. Alhamdulillah waktu sekitar 400 kalau tidak salah. 400? Menurut informasi yang kembali dipekerjakan. Kembali dipekerjakan. Iya, meskipun durasi kerjanya kita waktu itu tidak begitu ingat saya durasi kerjanya apakah beberapa bulan atau beberapa tahun. Tetapi yang pasti kesimpulan dari seluruh akumulasi itu kita sajikan Raperda itu. Jadi kita menginisiasi Raperda tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan itu akibat dari akumulasi banyak persoalan masalah PHK, masalah pengangguran yang grafiknya terus meningkat, termasuk masalah kekhawatiran kita di Kota Cilegon ini kita anggap sudah mulai kritis persoalan pengangguran ini, karena ada 3 investasi besar yang ada di Kota Cilegon, ada Zandasri, ada Lotte, ada Indonesia Power 9 unit 910. Ini berpotensi kesempatan anak-anak kita di Kota Cilegon ini rendah ketika tidak ada keberpihakan dari pemerintah daerah. Nah, siapa pemerintah daerah? Wali kota dengan DPRD. Nah, maka kami mengantisipasi itu, Komisi 2 menginisiasi lahirnya Raperda tentang ketenaga kerjaan. Perlindungan tenaga kerjaan. Penyelenggaraan tenaga kerja. Nah, ini kan ada 3 proyek besar yang akan ada di Cilegon. Indonesia Power mungkin sudah mulai proyeknya. Ada Lotte, kemudian juga ada
Chandra Asri ketiganya. Nah, apakah ketiga ini memiliki potensi yang besar untuk merekrut tenaga kerja lokal? Nah, pertanyaannya gini Kang, bila misalnya itu merekrut tenaga kerja lokal, apakah hanya sebagai project atau sebagai karyawan yang terus nanti diangkat menjadi karyawan organik? Ya, tentu kita berharap kesempatan sumber daya manusia di Kota Cilegon ini tentu tidak hanya pada saat pabrik itu existing atau pabrik itu sudah running, sudah berjalan, sudah berproduksi, tetapi pra-produksi itu atau pada saat tahap konstruksi itu juga harus mendapat kesempatan yang cukup terbuka di industri. Nah, ini perlu kerja keras pemerintah lah. Pemerintah daerah. Pertanyaannya seberapa kuat power pemerintah daerah untuk memasukkan tenaga kerja lokal? Nah, itu. Kita tidak lagi berbicara masalah power atau kekuatan pemerintah daerah. Karena di Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah itu sudah diatur. Yang pasti tinggal kesungguhan dari pemerintah daerah dan konsistensi di dalam melaksanakan kebijakan. Jadi jangan berbicara lagi power, tapi kita serius tidak. Kalau serius saya yakin bisa. Nah, menurut Kang Fat, pemerintah daerah ini serius nggak? Belum serius. Belum serius? Iya, belum. Masih bercanda berarti mereka untuk Iya, saya anggap masih belum all out lah untuk bagaimana mengentaskan masalah pengangguran. Berarti yang digadang-gadang untuk mengentaskan pengangguran sebanyak 25.000 berarti itu nonsen? Saya kira bisa dilihat sederhana saja. Jika ingin melihat bagaimana pemerintah merealisasikan 25.000 lapangan kerja, maka silakan dilihat anggaran yang untuk Dinas Tenaga Kerja, kan masih rendah. Berapa? Untuk kebutuhan Balai Latihan Kerja saja kemarin baru sekitar 4 miliar. Artinya itu belum memenuhi kebutuhan calon peserta diklat di Kota Cilegon. BLK anggarannya sekota Cilegon cuma 4 miliar. Iya, itu levelnya kecamatan. Per kecamatan harusnya 4 miliar baru ideal. Harus 4 miliar, berarti kalau di total 4 kali 8. Nah, ideal baru. Nah, ini juga menarik. Ketika di Komisi 2 itu juga menangani pendidikan. Nah, ini kan sinkronisasi, link and match antara dunia pendidikan dengan dunia industri. Nah, mesti kita tahu setiap tahun orang-orang yang lulus sekolah itu juga tinggi. Sementara kesempatan mereka untuk bekerja itu juga rendah. Bila kita misalnya berpatoknya pada kerja di industri. Nah, pandangan Kang Fat gimana? Ada beberapa hal. Yang pertama adalah bahwa Komisi 2 mendukung pemerintah berkaitan dengan, meskipun narasinya kami masih belum sepakat soal beasiswa full sarjana. Kami menganggap itu hanya bantuan pendidikan lah. Bantuan pendidikan dari pemerintah bagi peserta bagi mahasiswa, bukan bantuan full sarjana beasiswa. Bantuan pendidikan? Ya, kita anggap bantuan pendidikan lah. Bedanya apa? Ya, kita lihat nominalnya karena itu pasti masih banyak kekurangan. Kalau full tentu harus mencakup semuanya, di cover semuanya. Nah, kalau sekarang tapi intinya begini. Kalau sekarang yang terjadi, ya kita masih anggap itu hanya bantuan beasiswa lah. Hanya bantuan, bukan full. Belum full. Jadi begini, kita di Komisi 2 mendukung penuh kebijakan itu meskipun sekali lagi masih banyak keterbatasan. Karena apa? Karena kita melihat Kota Cilegon yang memang berbasis industri ini perlu ada terobosan dari pemerintah daerah sepanjang tentu tidak melanggar aturan yang lebih tinggi. Nah, maka ketika diprogramkan program bantuan beasiswa itu kita dukung, yang pada saat 2021 ini terrealisasi sekitar 500 mahasiswa, meskipun kita masih sanksi dengan data yang ada. Di 2002 nanti itu sekitar 1.000 yang akan di-handling oleh Dinas Pendidikan. Nah, tentu kita dukung, kita sambut baik, tetapi dengan catatan outputnya harus jelas. Jangan sampai pasca lulus ini hanya akan menambah beban. Pemerintah daerah harus bertanggung jawab bagaimana industri ini juga harus mampu mengakomodir lulusan-lulusan dari perguruan tinggi itu. Selain di sektor formal, kami juga menginginkan
pemerintah daerah mulai membuat atau membuat inovasi program kaitan dengan bagaimana mengembangkan industri kreatif, industri sektor-sektor informal lah di Kota Cilegon untuk menampung itu. Ya. Nah, ini kan menariknya adalah ketika anggaran pendidikan 20% Ya. dari APBD. Nah, sementara di tahun 2022 ada 1.000 beasiswa. Ya. Itu pun ketika lulus belum tentu tertampung di industri juga. Atau harapannya tidak tergantung ke industri. Ya tentu yang harus ditanyakan itu dari pemerintah. Karena kami di DPRD tentu mendukung dan sudah memberi masukan jangan sampai mahasiswa yang sudah mendapat bantuan ini tidak mendapat pendampingan pada saat selesai kuliah. Jadi harus juga mendapat pendampingan baik terhadap industri maupun sektor informal. Nah, tadi yang dikatakan Kang Fat, tentu sektor informal juga memiliki peluang, tidak hanya misalnya sektor formal. Nah, menurut Kang Fat, apa saja peluang yang ada di sektor informal ini? Banyak sekali. Contohnya begini, kami mendukung sekali ketika sayangnya di RPJMD kita mungkin tidak dituangkan kaitan dengan perlunya dibangun BUMD di Kota Cilegon yang berkaitan dengan urusan industri turunan dari industri yang ada di Kota Cilegon. Contoh bagaimana kita membuat industri turunan biji plastik, ini banyak sekali di Kota Cilegon. Ada Chandra Asri, ada Lotte, ada yang lain. Jadi industri hilir yang tidak ada di Cilegon, yang tidak terbentuk. Iya. Nah, belum di sektor industri baja, kan bisa kita buat turunan bikin apa baut, temur atau ya industri turunan yang berkaitan dengan produk yang ada di Kota Cilegon. Karena di daerah lain ini sudah banyak, meskipun dikelola swasta. Itu dari industri sendiri. Iya. Berarti pandangan Kang Fat seharusnya Kota Cilegon memiliki badan usaha milik daerah yang berfokus pada hilirisasi produk-produk. Betul, artinya pemerintah daerah menginisiasi di bentuknya BUMD itu sehingga nanti akan menarik masyarakat, masyarakat yang mungkin nanti akan mengembangkan itu. Berarti itu kaitannya juga dengan industri kecil menengah atau UMKM. UMKM. Ya. Nah, dengan UMKM sendiri ini juga agak dilematis kan ketika misalnya UMK Cilegon itu sangat tinggi. Para penggiat-penggiat UMKM itu juga terkadang pusing juga melihat bahwa UMK di Cilegon, UMSK-nya kan ada 1, 2, 3 dan semuanya di atas 4 juta. Yeah. Sementara di aturannya seperti UMKM pun itu harus memiliki gaji untuk karyawannya itu harus UMSK di sektor 1, 2, dan 3. Dan sepertinya itu tidak memiliki kecukupan untuk menggaji karyawan. Nah, bagaimana pandangan untuk Kang Fat memenuhi soal itu? UMK tadi? Betul. Tapi kita ada instrumen lain yang dibolehkan oleh regulasi kita, yaitu ketika sektor informal atau UMKM tidak mampu dalam hal pengupahan itu tidak mencapai batas sektor UMSK sektor 1, 2, dan 3 UMSK, itu bisa mengajukan penangguhan ke Dinas Tenaga Kerja. Itu boleh. Oke, baik. Dan itu dibolehkan. Itu aturannya ada di daerah. Bukan, ada di tenaga kerja ya di pusat ya. Oh, berarti itu bisa menyesuaikan dengan yang ada di daerah tersebut. Oke, berarti itu diperbolehkan kalau misalnya UMKM tidak mampu mengupah di UMSK sektor 1, 2, dan 3. Boleh. Nah, ini juga menarik ketika pendidikan yang masuk di Komisi 2 memang banyak sekali adik-adik kita, masyarakat kita itu berfokusnya setelah lulus sekolah itu ke industri, tidak misalnya mendirikan pabrik usaha sendiri atau misalnya manfaatkan katakanlah yang sekarang sedang gencar adalah ekonomi kreatif, begitu. Nah, Kang Fat sendiri memandangnya seperti apa ketika masyarakat kita ini katakanlah berfokusnya bekerja di industri, tidak melakukan hal-hal yang lain yang inovatif misalnya? Betul, memang
ini kelemahan kita, cuma memang bukan kewenangan daerah. Bagaimana jenjang pendidikan di tingkat SLTA, baik SMK maupun SMA, itu idealnya ada kurikulum yang mengatur soal kewirausahaan atau entrepreneur, itu idealnya begitu. Ketika itu dibangun secara kurikulum, saya yakin ini akan pelan-pelan mempengaruhi cara berpikir, cara pandang siswa yang nantinya lulus. Berarti nanti Dewan akan mendorong itu? Di luar kewenangan daerah. Di luar kebetulan SLTA dan SMA itu kewenangan berada di provinsi. Ya. Berarti di tingkatan SD dan SMP itu bisa masuk pendidikan-pendidikan soal kewirausahaan sejak dini misalnya? Bisa saja, kalau memungkinkan bisa saja. Nanti kita coba diskusikan dengan OPD terkait dengan Dinas Pendidikan. Nah, itu juga yang akan menjadi pembahasan ketika misalnya di sekolah melihat pendidikan karakter yang ada di sekolah. Nah, menurut Kang Fat, pendidikan karakter di sekolah itu sudah bagus belum sih? Atau hanya sekedar mereka sekolah misalnya belajar formal tanpa terfokus pada pendidikan karakter? Ya, soal pendidikan karakter saya kira di Kota Cilegon ini masih belum maksimal ya. Memang terus kita dorong agar bagaimana pendidikan karakter ini juga dikembangkan agar dunia pendidikan di Kota Cilegon ini memiliki sebuah prinsip dalam penyelenggaraan pendidikan. Dan itu nanti akan didorong. Terus kita dorong, ya. Nah, melihat banyaknya program yang ada di Kota Cilegon, tentu pemerintah yang terbaru itu kan banyak sekali program, mulai dari UMKM, mulai dari pendidikan dan beasiswa dan lain. Menurut Kang Fat sendiri sebagai partai yang mengkritisi pemerintah, apakah mereka akan berhasil dengan program-program itu atau hanya sebuah janji kampanye karena memang kita harus akui waktunya hanya 3,8 tahun mereka menjabat? Berkaitan dengan itu, kalau saya menilai secara objektif sulit akan terwujud secara maksimal. Bahkan kecenderungan saat ini beberapa program yang sudah direalisasi itu masih kita anggap terkesan hanya seremonial ya. Saya tidak mengatakan lip service, tapi ya seremonial. Karena apa? Karena tentu yang kita lihat adalah bagaimana ketika berbicara program UMKM yang saat ini sudah mulai direalisasikan meskipun jumlahnya masih terbatas. Ini belum mencakup kebutuhan-kebutuhan yang ada di Kota Cilegon, sehingga kami masih kurang yakin tingkat keberhasilan dari program yang direalisasikan, termasuk masalah program yang lain. Pengentasan pengangguran 25.000 KCS itu apalagi lebih sulit. Itu tidak masuk akal program. Bukan tidak masuk akal, kita tidak melihat berkaitan dengan rencana lapangan kerja 25.000, pembukaan lapangan kerja 25.000, itu kita tidak lihat dari gejala-gejala awalnya, baik soal kondisi Dinas Tenaga Kerja, soal bagaimana kondisi industri-industri yang ada di Kota Cilegon ini masih belum. Berarti terlihat. Tidak memiliki blueprint yang jelas terkait program itu. Iya, kami belum dan melihat. Dan tidak menyodorkan ke Dewan soal itu. Iya. Dari pemerintah sendiri tidak juga. Belum pernah melihat perencanaan. Silakan kalau tidak yakin silakan dicek di Dinas Tenaga Kerja. Oke. Baik Kang. Ini karena waktunya juga sudah mendekati selesai. Nah, kira-kira ke depan dari Komisi 2 sendiri apa yang akan dilakukan untuk terutama janji-janji politik pemerintah, apa yang akan dilakukan Komisi 2? Tentu kami khususnya di Komisi 2 DPRD Kota Cilegon tetap akan menjadi mitra kritis pemerintah daerah dalam rangka memastikan pemerintah daerah harus hadir pada setiap persoalan apapun di tengah masyarakat. Mengenai isu-isu yang berkembang sesuai dengan wewenang dan tupoksi kami, terutama di bidang ketenaga kerjaan, pelayanan kesehatan, masalah pendidikan, masalah
sosial yang menjadi concern kami, kita ingin memastikan pemerintah daerah dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun ini ada peningkatan, ada perubahan yang signifikan. Nah, sehingga masyarakat diuntungkan dalam hal ini. Itu yang akan terus kita lakukan. Ya, baik. Nah, karena ini podcast judulnya Wakil Rakyat Menyapa, nanti Kang Fat bisa menyapa rakyat Kota Cilegon melalui video yang akan disampaikan. Mungkin nanti siap. akan lihat kamera di sini. Baik. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya Fatur Rohmi, yang dalam hal ini sebagai Ketua Komisi 2 DPR di Kota Cilegon, fraksi Gerindra. Tentu kami menyadari bahwa sebagai manusia biasa pasti memiliki kekurangan, tetapi kami akan terus istiqomah, akan terus konsisten untuk bagaimana mengoptimalkan waktu, tenaga, dan pikiran kami untuk sebesar-besarnya, semaksimal mungkin melayani masyarakat Kota Cilegon. Terima kasih. Ya, baik. Nah, itu tadi yang disampaikan Kang Fat ya, salam sapa melalui Wakil Rakyat Menyapa. Baik teman-teman, sahabat BCO, tadi sudah kita ngobrol santai dengan Kang Fatur Rohmi tentang bagaimana tupoksi Komisi 2, bagaimana pandangan beliau tentang pengangguran di Cilegon, tentang industri, dan tentang pendidikan yang ada di Kota Cilegon. Terima kasih sekali lagi waktunya Kang Fat. Nanti kita bisa berjumpa lagi, ngobrol-ngobrol lagi. Nanti diskusinya sebetulnya masih panjang, tapi karena waktunya sangat terbatas, ini juga mungkin dari warga juga bisa, Kang Fat bisa terbuka luas ya untuk komunikasi dengan warga. Mungkin warga akan mengusulkan apa, mempunyai ide apa untuk misalnya dimasukkan dalam ide-ide di DPRD. Ya, mungkin saya tambahkan. Baik. Jadi memang kalau soal itu saya terus berupaya untuk terbuka, terutama kepada masyarakat yang ada di dapil saya, dapil 3, Grogol Pulau Merak. Bahkan sehari-hari sepulang dari kantor saya jarang sekali langsung pulang ke rumah. Karena setiap malam saya berupaya untuk mengunjungi dapil saya. Artinya bersilaturahmi dari kampung ke kampung untuk mengumpulkan informasi, membuat satu kesimpulan bagaimana problem-problem di masyarakat minimal saya bisa tahu. Berarti gitu. Bertemu dengan basis-basis. Iya, artinya dengan segala keterbatasan saya berupaya untuk terus berkomunikasi dengan masyarakat terutama di dapil saya. Oke, baik. Oke, sahabat BCO, demikian podcast kali ini bersama Ketua Komisi 2 dan juga menjadi dapil terpilih di dapil 3 Grogol dan Pulau Merak. Nah, Kang Fat, terima kasih atas waktunya. Terima kasih teman-teman atas atensinya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.